Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haira Sari. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-22. Jadi di sini ada yang A, temanya modul M2A. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Jadi syaratnya itu murid telah menyelesaikan dan menguasai materi pada modul M1B. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Jadi tujuan utamanya itu mengembangkan kemampuan berhitung pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Tujuan khususnya murid itu mampu melakukan penjumlahan dan pengurangan sederhana serta memahami konsep bilangan dengan baik. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Caranya itu dengan cara menggunakan benda konkret atau contoh langsung, latihan bertahap, permainan edukatif, dan pendampingan sesuai kemampuan murid. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Cara mengevaluasinya itu melalui observasi, latihan sosial, tanya jawab, dan penilaian hasil belajar murid. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Jadi tahap selanjutnya itu adalah modul M2B. Jika murid sudah mencapai keberhasilan, indikator keberhasilan. Sekarang yang B, modul 2B. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Jadi syaratnya itu murid telah menguasai materi modul M2A. Jadi apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Jadi tujuan utamanya itu meningkatkan kemampuan operasi hitung dasar. Yang tujuan khususnya itu murid itu mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan yang lebih kompleks serta menerapkan dalam soal sederhana. Yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Jadi caranya itu melalui penjelasan, latihan soal, observasi, tes sederhana, dan juga penilaian kemampuan murid dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Jadi tahap selanjutnya itu melanjutkan ke modul M3A. Yang C, modul M3A. Yang nomor 1, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Jadi syaratnya jelas ya, harus murid itu sudah bisa menyelesaikan modul M2B. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Jadi tujuan utamanya itu mengembangkan kemampuan matematika pada tingkat selanjutnya atau pada tingkat lanjutan gitu. Tujuan khususnya itu murid mampu memberikan konsep perkalian sederhana dan menggunakan dalam penyelesaian soal tersebut. Yang nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Jadi caranya itu menggunakan alat peraga, itu contoh konkret atau latihan bertahap, dan pendampingan secara aktif. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus pada modul M3A? Jadi tujuan utamanya itu melalui observasi, latihan, tanya jawab, terus tes untuk melihat penguasaan konsep perkalian tersebut ya pada murid. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Jadi tahap selanjutnya itu melanjutkan ke modul M3B. Sekarang yang D, dengan tema modul M3B. Yang pertama, apa syaratnya sebelum memberikan modul M3B? Jadi syaratnya sebelum memberikan modul M3B itu adalah sudah menguasai M3A. Terus yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus pada modul M3B? Jadi tujuan utamanya itu memantapkan kemampuan matematika dasar pada anak. Tujuan khususnya itu murid mampu menerapkan operasi hitung sederhana dalam pemecahan masalah sehari-hari.
Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B. Jadi caranya itu melalui pembelajaran bertahap, terus latihan rutin, terus juga penggunaan media konkret dan pemberian contoh-contoh soal tersebut. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B. Jadi tujuan utamanya itu dengan observasi, latihan, tes, dan penilaian terhadap murid dalam menyelesaikan soal secara mandiri. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Jadi tahap selanjutnya itu murid dapat melanjutkan ke modul atau tingkat yang berikutnya gitu. Sesuai kurikulum apabila telah memenuhi seluruh indikator keberhasilan. Sekian dari tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.